that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you hardly know me. I've only recently began to fall. I feel the need to go and waste it all. I try to numb away the pain. I hope someone is watching me, watching me, watching me. Sehingga butuh exposure juga pemirsa. Tahu nggak sih, di situasi ini pemirsa ternyata ada yang memanfaatkan momen itu. Jadi kalau bukan saya
this one more try before I take the next exit off the highway into a different life. I don't know how. You can't tell me otherwise when I can't tell left from right. Trouble and strife. Surprised to be here. Play life on repeat. Stay safe within routine. Won't accept defeat. Oh no, I don't know how. You convince yourself. So tragic, don't say anymore. You lost count of your score. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kegiatan Akuler, Actuarial Learning Program, sebuah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu teman-teman memahami dunia perkuliahan dan juga keilmuan aktuaria secara lebih terarah dan juga menyeluruh. Sebelumnya, perkenalkan saya Frisna, selaku MC dan juga moderator yang akan membantu jalannya acara Akuler pada siang hari ini. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah sempat dijelaskan nih, bahwa Akuler ini merupakan program pembelajaran baru dan juga edukasi yang sangat interaktif. Tapi secara lebih detailnya, Akuler itu apa sih? Terus manfaat buat kita semua itu dari program ini itu apa? Nah, semua itu akan dibahas secara bertahap melalui rangkaian acara yang akan kami siapkan pada hari ini, mulai dari pengenalan program, pemaparan materi, dan juga sesi interaktif bersama pemateri. Namun sebelum itu, alangkah baiknya apabila kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa agar acara yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, tiada kata cukup dalam berdoa.
Mungkin nih teman-teman, sebelum kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, untuk teman-teman dipersilakan untuk on cam dan juga menyalakan eh, kameranya agar kita dapat lebih berinteraksi dengan aktif nih teman-teman. Mungkin kepada peserta juga dipersilakan untuk menggunakan VBG yang telah disiapkan oleh panitia dalam chat Zoom. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya. Kepada peserta dipersilakan terlebih dahulu untuk mengisi link presensi yang akan dikirimkan panitia pada kolom chat Zoom. Pengisian presensi akan diberikan waktu selama 5 menit. Oke teman-teman, udah pada isi link presensi belum nih? Mungkin yang udah selesai isi bisa angkat tangan ataupun klik jempol. Oke. Oke, mungkin yang lainnya kalau udah selesai bisa langsung link klik jempolnya aja nih teman-teman. Oke, karena pengisian presensi juga telah selesai, mungkin kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini yang akan terdiri dari yang pertama, pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne ITS, yang ketiga, pemaparan video akuler, yang keempat, sesi materi, yang kelima, sesi tanya jawab, yang keenam ada sesi games, dan yang ketujuh adalah penutup. Memasuki rangkaian acara pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne ITS. Oleh karena itu, kepada para peserta kami persilahkan untuk duduk tegap dan juga kepada panitia yang bertugas saya persilahkan mengambil alih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk kita
Baik, terima kasih kepada panitia yang telah bertugas. Selanjutnya, kita akan memasuki rangkaian acara berikutnya, yaitu pemutaran video Akuler. Video ini akan memberikan gambaran singkat mengenai konsep, tujuan, serta harapan dari pelaksanaan program Akuler, Actuarial Learning Program, kepada peserta. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan mengambil alih. A secure future begins with precision. At the ITS, Department of Actuarial Science, we integrate mathematics, statistics, economy, and technology to transform uncertainty into strategy. We translate data into real-world solutions spanning insurance, pension funds, and investments. By modeling risk, we build resilient financial systems and ensure financial accuracy for the future. The ITS Department of Actuarial Science was officially established in 2018 as a strategic response to the high demand for risk management experts in Indonesia. Its establishment was bolstered by international collaboration through the READY project with the University of Waterloo, Canada. To support an optimal academic experience, the ITS Department of Actuarial Science provides modern, integrated infrastructure. Students study in comfortable multimedia classrooms and sharpen their technical skills in the computational laboratory for risk simulation and data analysis. Beyond the classroom, the Actuarial Plaza serves a collaborative open space where fresh ideas are exchanged. The ITS Department of Actuarial Science is supported by faculty members from leading universities, specializing in actuarial mathematics, statistics, financial mathematics, risk management, and data science. Our team blends theory with practice and actively engages in research to address the latest challenges in the financial industry. Nah, gimana nih teman-teman? Udah mulai ada gambaran nggak nih mengenai pembelajaran model baru yang disiapkan yang sangat interaktif sekali nih? Nah, setelah menyaksikan video tersebut, semoga teman-teman memiliki gambaran awal nih mengenai program Akuler sebagai program pembelajaran yang akan menemani perjalanan akademik teman-teman di Departemen Aktuaria kali ini. Nah, selanjutnya kita akan masuki acara inti kita kali ini yaitu sesi materi. Pada sesi kali ini, teman-teman akan mendapatkan pemaparan materi yang sangat penting sebagai bekal awal dalam memahami kehidupan perkuliahan dan juga akademik di Departemen Aktuaria ITS. Nah, materi ini akan disampaikan oleh sosok yang sangat luar biasa dan tentunya sudah tidak asing lagi bagi lingkungan Departemen Aktuaria ITS, yaitu Ibu Almira Iva Edina SSI MStat. Beliau merupakan dosen dari Departemen Aktuaria yang sangat berjasa dalam membimbing para mahasiswa dalam perkuliahan kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman,
Saya persilahkan kepada Ibu Almira untuk hadir dan juga bergabung bersama kita kali ini. Halo, terima kasih Mbak Prisma. Sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu Almira. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan juga berbagi ilmu bersama nih Ibu kepada kami dalam acara Akuler ataupun Actuarial Learning Program kali ini nih Bu. Oke, sama-sama Mbak Prisma. Gimana? Mungkin Ibu, sebelum kita masuki ke materi nih Ibu, mungkin saya ingin berbincang terlebih dahulu nih kepada Ibu Almira. Menurut Ibu sendiri nih, seberapa penting sih program seperti Akuler ini untuk dirancang dan juga dibagikan sebagai media edukasi untuk mahasiswa maupun siswa yang ingin mengenal lebih jauh nih mengenai Departemen Aktuaria tentunya di ITS kali ini, Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kebanyakan beberapa orang yang tahu ini aktuaria ini justru eh, tentang kelautan, karena kan aqua ya. Jadi dari situ saya ingin menjelaskan bahwa aktuaria ini tuh seperti apa sih? Bukan tentang kelautan, karena kebanyakan itu ngira aktuaria itu adalah kelautan. Jadi maksudnya adalah di FTK begitu ya, Fakultas Teknologi Kelautan. Selain itu juga memberi insight kepada teman-teman SMA biar tahu gimana sih ITS itu, terus aktuaria itu seperti apa. Jadi ada gambaran lah ke depannya mau seperti apa gitu. Oke, Ibu. Menarik sekali ya, Ibu, mengenai aktuaria kali ini, terutama mengenai akuler ini. Jadi, akuler itu kan dirancang sebagai pengenalan kepada siswa yang memiliki minat di Departemen Aktuaria agar lebih siap secara akademik untuk menuju ke Departemen Aktuaria nih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih, Bu. Menurut Ibu, harapan Ibu Almira setelah nantinya peserta mengikuti akuler ini, perubahan apa yang ingin Ibu lihat dari mahasiswa aktuaria maupun yang ingin Ibu lihat mengenai pandangan peserta kepada Departemen Aktuaria, Ibu? Oke, karena pesertanya kebanyakan SMA ya, jadi semoga nanti setelah acara ini jadi punya insight, oh nanti mau jurusan apa sih atau mau departemen apa. Kalau misalkan emang sudah mantap di aktuaria, semoga dilanjutkan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Almira atas pandangan dan juga pesannya. Semoga bisa menjadi motivasi nih bagi teman-teman untuk lebih semangat menempuh pendidikan ke depannya. Oke, karena kita tadi juga mendapatkan gambaran awal dari Ibu Almira nih teman-teman. Dan juga teman-teman juga udah siap banget nih menerima materi yang akan disampaikan. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita bisa nih mengabadikan momen yaitu dokumentasi di awal terlebih dahulu nih. Karena kalau dilihat-lihat peserta juga mungkin udah sangat banget antusias dengan materi yang akan disampaikan. Mungkin sebelum kita masuki dokumentasi nih, diimbau untuk peserta bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi kali ini. Mungkin akan ditunggu selama 2 menit agar semua bisa on cam ya teman-teman. Oke, mungkin yang belum on cam ataupun menggunakan VBG bisa on cam terlebih dahulu, ataupun yang terkendala juga tidak apa-apa teman-teman, bisa on cam aja. Oke, Oke, halo teman-teman. Mungkin yang belum on cam bisa on cam ya. Ini aku izin ambil alih sebentar untuk dokumentasi.
Ini mungkin aku tunggu sampai jam 10.37 untuk mulai sesi dokumentasinya ya. Oke. Uh, Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.37, mungkin bisa aku mulai sekarang ya. Mungkin bisa disiap. Pertama kita pose formal dulu ya. 3, 2, 1. Untuk pose yang kedua, pose bebas ya teman-teman. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Pose selanjutnya kita pose pose A. Pose A seperti ini. Aduh. Oke. 1, 2, 3. Mungkin bisa dicukupkan untuk sesi dokumentasi. Pada moderator dipersilakan. Oke, terima kasih kepada panitia yang bertugas atas arahannya. Mungkin karena dokumentasi juga telah selesai nih teman-teman, kita bisa lanjut ke sesi inti kali ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ibu Almira untuk memaparkan materi yang akan disampaikan yaitu mengenai AkuLearn ataupun Actuarial Learning Program. Kepada Ibu Almira, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sudah pada liburan ini? Sudah? Gimana nih? Saya pengen dengar suara teman-teman dulu pesertanya. Sudah liburan? Sudah? Oh, sudah. Paling jauh dari mana? Dari mana ya? Tak lihat dulu ya. Tenggarang. Tenggarang itu di mana? Aisyah. Mbak Aisyah dari Tenggarang itu di mana? Jauh banget. Izin menjawab, Ibu. Tenggarang itu Boleh. di Bondowoso, Jawa Timur. Dapat info webinarnya dari? Dari guru saya, Ibu, guru fisika. Oh, begitu. Oke, emang tertarik untuk lihat ITS atau aktuarianya begitu. Oke, karena kan terima kasih ya Mbak Azia. Azisha, terima kasih ya atas Oke, baik. jawabannya. Oke. Oke, kita langsung saja ke materinya. Karena kan tadi teman-teman sudah lihat video ITS, bagaimana itu ITS, bagaimana itu aktuaria. Nah, sekarang saya izin share screen terlebih dahulu. Bentar. Nah, kita akan mengenal aktuaria ITS, peluang, kurikulum, dan prospek karir ITS, begitu ya. Nah, tak kenal maka apa teman-teman? Tak kenal maka kenalan dulu kita. Jadi perkenalkan, nama saya Almira Isaina. Saya salah satu dari dosen aktuaria ITS. Rumahnya di Sidoarjo, mungkin dari sini teman-teman ada yang dari Sidoarjo, mungkin ada. Banyak nih kayaknya ya, SMA 1 Sidoarjo, SMA 3, banyak lah ya. Terus kemudian background saya adalah statistika, dulu S1 dan S2-nya di statistika ITS. Kemudian ini ada kontak person saya, jadi mungkin nanti teman-teman kalau mau bertanya, mau sharing boleh, silakan feel free aja ya teman-teman ya. Oke, saya panggil teman-teman karena mungkin biar enak ya, biar kelihatan seumuran gitu ya.
Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, Aquiller Actuarial Learning Program itu adalah program edukasi Departemen Aktuaria ITS yang menghadirkan video pembelajaran dan webinar matematika, statistika, dan aktuaria dasar sebagai media pembelajaran dan branding akademik. Jadi salah satu programnya itu adalah webinar seperti ini. Jadi webinar tanya jawab antara pemateri dan peserta. Kemudian nanti juga akan ada video tentang materi dasar seperti aljabar, peluang, dan fungsi. Mungkin di sini juga teman-teman sudah pernah ya belajar tentang aljabar, terus peluang, berapa peluang mata dadu muncul, kayak gitu kan. Kemudian ada statistika dasar seperti rata-rata, peluang, dan distribusi, konsep aktuaria sederhana seperti resiko dan asuransi. Nah, itu kemungkinan akan diupload setiap 1 bulan sekali di YouTube Aktuaria, Departemen Aktuaria ITS. Jadi teman-teman stay tune saja di YouTube-nya, bisa nanti di like, di subscribe, biar tidak ketinggalan ya teman-teman begitu. Nah, sebelum kita mengenal Aktuaria ITS, Departemen Aktuaria ITS, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu tentang ITS. Jadi ini adalah gedung rektoratnya ITS. Dari teman-teman ada yang sudah pernah ke gedung ITS? Mungkin bisa di-chat di kolom komentar. Sudah pernah atau belum pernah? Sudah, ada yang belum. Ya nanti kalau yang belum bisa lah kita janjian untuk jalan-jalan di ITS ya. Oke. Nah, ITS itu adalah Institut Teknologi 10 November. Nanti takutnya ada yang ngira ITS adalah Institut Teknologi Surabaya ya. Jadi ITS itu adalah Institut Teknologi 10 November. Di sana ada 8 fakultas dan 1 sekolah multidisiplin. Nah, fakultasnya itu yang pertama adalah Fakultas Sains dan Analitika Data, yang terdiri dari Departemen Statistika, Departemen Fisika, Departemen Matematika, Kimia, Biologi, dan Aktuaria. Nah, ini adalah gedung-gedungnya. Kalau Aktuaria itu adanya di yang paling besar itu, yang di Tower 1 itu. Nah, di situ gabung dari beberapa fakultas, ada statistika juga, ada beberapa kelas di situ. Kemudian ada fisika dan matematika juga, begitu. Nah, selanjutnya adalah Fakultas Teknologi Kelautan atau FTK yang terdiri dari teknik perkapalan, teknik sistem perkapalan, teknik kelautan, dan teknik transportasi laut. Nah, ini juga jadi satu, ada di sebelah sisi utara dari ITS. Kemudian ada Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem atau FTIRS yang terdiri dari teknik mesin, teknik kimia, teknik fisika, teknik sistem dan industri, kemudian ada teknik material dan metalurgi, teknik pangan, dan yang terakhir adalah rekayasa keselamatan proses. Kemudian adalah Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Nah, ini dulu elektro itu masih gabung dengan teknik industri tadi, Fakultas Teknologi Industri. Tapi sekarang sudah berpisah fakultasnya dan bergabung dengan beberapa departemen lainnya seperti teknik elektro, teknik biomedik, teknik komputer, teknik informatika, sistem informasi, dan teknologi informasi. Kemudian ada Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian atau FTSPK yang terdiri dari beberapa departemen seperti teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, perencanaan wilayah kota, teknik geomatika, dan teknik geofisika. Kemudian ada Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital yang terdiri dari Departemen Desain Produk dan Industri, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Manajemen Bisnis, dan Studi Pembangunan. Kemudian ada Fakultas Lokasi, itu jenjangnya adalah D4, terdiri dari Teknik Infrastruktur Sipil, Teknik Mesin Industri, Teknik Elektrootomasi, Teknik Kimia Industri dan Instrumentasi, dan Statistika Bisnis. Kalau dulu Fakultas Vokasi masih ada D3, nah sekarang disetarakan jadi D4 semuanya. Jadi di ITS adanya adalah D4 dan S1. Begitu. Kemudian fakultas terakhir adalah Fakultas Kedokteran dan Kesehatan.
yang terdiri dari teknologi kedokteran, kemudian kedokteran yang nantinya itu akan jadi dokter itu, kemudian pendidikan profesi dokter atau koasnya itu, seperti itu. Yang terakhir adalah sekolah interdisiplin manajemen dan teknologi yang terdiri dari manajemen teknologi. Nah, ini adanya di kampus Cokro Aminoto. Nah, beda dari pusat. Kalau pusat kan yang di sini kan Sukolilo. Jadi ada 3. Ada di Cokro Aminoto, ada di Sukolilo, pusatnya di Sukolilo, dan yang D4 teknik sipil atau teknik infrastruktur sipil itu adanya di kampus Manyar, begitu. Nah, visi misi Institut Teknologi 10 November sendiri itu adalah menjadi perguruan tinggi berkelas dunia yang berkontribusi pada kemandirian bangsa, serta menjadi rujukan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan inovasi terutama yang menunjang industri dan kelautan. Kemudian misinya adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, setelah tadi kita mengenal tentang ITS dan beberapa fakultasnya, maka sekarang kita akan mengenal tentang sains aktuaria. Jadi departemennya itu namanya Departemen Aktuaria. Untuk prodinya itu adalah S1 Sains Aktuaria. Fakultasnya adalah Fakultas Sains dan Analitika Data. Kampusnya adalah Institut Teknologi 10 November Surabaya. Mungkin dari teman-teman di sini kita akan jawab dulu, apa sih aktuaria itu? Mungkin ada yang sudah tahu apa itu aktuaria itu, mungkin bisa di chat atau langsung on mic boleh, silahkan bisa raise hand. Kita santai aja teman-teman. Mungkin ada yang tahu apa itu aktuaria? Atau sudah pernah mendengar? Atau belum pernah dengar? Boleh di chat di kolom chat. Belum ada nih. Atau pernah dengar, setahu saya mempelajari resiko keuangan. Ya benar, salah satunya adalah mempelajari tentang resiko keuangan begitu. Nah, secara teori, aktuaria itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan pengelolaan risiko. Ilmu aktuaria juga merupakan kombinasi antara ilmu matematika, statistika, keuangan, peluang, dan manajemen bisnis yang disupport kemampuan program komputer yang memadai. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang suka hitung-hitungan, suka matematika, statistika, suka menabung, suka menghitung keuangan, nah itu bisa nih masuk di Departemen Aktuaria begitu. Nah, seseorang lulusan aktuaria atau aktuaris adalah ahli dalam menerapkan teori matematika dengan teknik statistika dan finansial untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aktual yang menyangkut risiko. Benar ya kata Mbak siapa tadi? Mbak Charlene Zahra. Nah, persoalan ini umumnya menyangkut tentang kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial. Jadi kita juga belajar nih bagaimana cara meramalkan masa depan gitu kan. Khususnya menyangkut besar pembayaran yang dikeluarkan dan kapan pembayaran tersebut akan dilakukan pada waktu yang tidak pasti. Nah, jadi ini gampangannya ada matematika, belajar matematika, kemudian peluang, statistika, keuangan atau ekonominya, terus kita juga belajar akuntansinya seperti apa, terus belajar komputernya juga, programming. Nah, komputer ini untuk apa? Nah, kalau misalkan teman-teman biasanya menghitungnya itu matematika dalam manual, nah itu komputer ini untuk membantu teman-teman agar memudahkan dalam perhitungan-perhitungan beberapa analisis, begitu. Nah, kemudian ini adalah gedungnya, gedung dari aktuaria itu sendiri. Gedung aktuaria itu sendiri adanya di Tower 1 ITS ini. Ada di lantai 1, itu ada ruang dosen, ada juga kelas-kelas, kemudian ada lab,
kemudian di lantai 9 itu juga ada lab, kemudian ada di lantai 10 itu juga ada ruang dosen dan beberapa ruang kelas. Nah, ini adalah situasi saat ujian, saat penyampaian materi dari dosen, kemudian yang gambar pemandangan itu dari lantai 10. Jadi bagus banget kalau misalkan kita berada di lantai 10 di Tower 1 ITS ini. Nah, terus kalau presentasi ini beberapa dari teman-teman itu menggunakan atribut masing-masing. Jadi kita santai saja, jadi ada yang pakai jas, ada yang pakai batik, seperti itu. Jadi kita buat kelas itu terasa nyaman agar teman-teman mahasiswanya itu gampang untuk menerima pelajaran begitu. Nah, selanjutnya adalah sejarah dari FSAD sendiri. Jadi dulu pas pertama kali FSAD itu namanya adalah Vipia. Mungkin orang tuanya teman-teman sudah ada yang alumni ITS mungkin Vipia gitu. Dulu adalah Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Dulu hanya ada 2 departemen. Dulu namanya jurusan, bukan departemen. Dulu ada jurusan Fisika dan Matematika, kemudian berganti menjadi FMIPA atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam karena jurusan Statistika dan Kimia mulai masuk. Kemudian di 2017 sampai 2019 ini baru ganti nama menjadi departemen. Nah, itu fisika, kimia, biologi itu pisah dengan matematika dan statistika. Jadi yang Fakultas Sains itu jadinya adalah fisika, kimia, dan biologi, sedangkan Fakultas Matematika, Komputasi, dan Sains Data itu terdiri dari matematika dan statistika, yang kemudian di tahun 2018 itu gabunglah Departemen Aktuaria itu sendiri. Jadi aktuaria itu didirikan pada tahun 2018. Jadi sekarang sudah ada dari 2022 itu sudah ada 3 angkatan yang diluluskan begitu. Kemudian dari 2020 sampai sekarang namanya adalah FSAD atau Fakultas Sains dan Analitika Data yang terdiri dari Fisika, Matematika, Statistika, Kimia, Biologi, dan Aktuaria. Jadi yang tadinya misah antara Fakultas Sains dan FMKSD itu gabung lagi, jadinya namanya adalah FSAD gitu. Nah, ini adalah departemen dan program studi di FSAD itu sendiri. Jadi fisika, matematika, statistika, dan kimia itu sudah ada S1 dan S3-nya, sedangkan biologi itu ada S1 dan S2. Dan aktuari ini karena masih baru, masih tahun 2018, jadinya hanya ada S1 dan insya Allah tahun depan kemungkinan akan dirancang untuk pembentukan S2 seperti itu. Nah, tapi nanti ketika teman-teman S1 aktuaria, misalkan, oh saya nggak mau ke S2 aktuaria, atau S2 aktuarinya belum dibuka, nah itu bisa ke statistik, matematik gitu, seperti itu. Kemudian visi dan misi program studi Sarjana Sains Aktuaria, yaitu menghasilkan sarjana sains aktuaria yang inovatif, profesional, dan berkontribusi terhadap kemajuan ilmu dengan kontribusi nyata dalam mengembangkan ilmu, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada kebencanaan, kelautan, dan syariah. Dengan misinya yaitu memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang aktuaria dan terapannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dengan menimbang beberapa aspek sebagai berikut. Nah, ini adalah tujuannya, yaitu menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, menumbuhkan iklim akademik yang kondusif, dan menjadikan program studi sains aktuari itu sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, ini adalah rencana strateginya yang kemarin pada strategi tahun 2025 itu, alhamdulillah, program studi sains aktuari ini sudah terakreditasi unggul. Nah, kedepannya harapannya akan akreditasinya secara internasional dan pembentukan dari magister atau S2 dari aktuaria itu sendiri. Nah, ini adalah akreditasi program studi sains aktuaria itu sudah unggul, jadi baru bulan Juni kemarin sudah unggul, alhamdulillah. Nah, kemudian kita akan belajar tentang, kita ingin tahu tentang bagaimana itu pendidikannya.
Nah, bidang minatnya, jadi ada peminatan ya teman-teman di aktuaria ini. Jadi beberapa departemen itu pasti memiliki peminatan masing-masing. Nah, sedangkan di aktuari itu peminatannya di asuransi bencana, yaitu kemudian asuransi kelautan, karena kan Indonesia kan negara maritim ya, jadi sangat amat dibutuhkan untuk asuransi kelautannya. Kemudian ada asuransi syariah, karena kan sekarang kan sudah banyak asuransi dan kebanyakan kan sudah syariah. Jadi kita ada bidang minat tentang asuransi syariah. Nah, kemudian ada body of knowledge. Nah, itu jadi di pondasi yang dasar ini, teman-teman nanti akan diajarkan tentang bagaimana itu probabilitas, statistika, akuntansi, matematika, dan pengenalan dari aktuaria itu sendiri. Kemudian diajarkan data science, finance and economy, actuarial model, dan yang lain sebagainya. Jadi, yang pertama itu akan diajarkannya dasar-dasar teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman kuliah, nggak mungkin langsung tiba-tiba diajarinnya expert, sama halnya dengan teman-teman di SMA. Jadi pelan-pelan diajarinnya dasar dulu, habis itu yang lebih advance lagi seperti financial modeling, life insurance, loss modeling, kemudian actuaries management, communication skill, dan actuarial simulation. Jadi bagaimana kita mensimulasikan data dari aktuaria itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah GOM-nya itu adalah di final project atau tugas akhir. Jadi untuk lulus dari sarjana sains ini, sarjana aktuari ini, teman-teman harus mengikuti tugas akhir dulu. Kalau misalkan nanti sudah lulus nih, sudah dikatakan lulus waktu sidangnya, berarti nanti dapat gelarnya itu adalah SAKTR begitu. Nah, untuk mendapatkan gelar aktuaris, jadi kalau tadi itu kan untuk dapat gelar kelulusan S1 atau SAKTR. Nah, ini untuk mendapatkan gelar aktuaris, itu seseorang harus mengikuti dan lulus semua ujian dari Persatuan Aktuaris Indonesia atau PAI. Namun penyetaraan dengan modul ujian PAI ini dapat dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana sains aktuaria. Jadi ini adalah beberapa yang harus dilulus. Jadi kalau misalkan teman-teman lulus sertifikasi ini, maka nanti mendapatkan gelar tambahan yaitu gelar aktuaris begitu. Nah, ini adalah penyetaraan dengan modul PAI. Jadi nanti misalkan A10 ini financial mathematics. Nah, itu setara dengan mata kuliah seperti matematika finansial lanjut, dan teori peluang. Nah, mungkin dari sini teman-teman masih belum kebayang gimana itu nanti. Jadi setidaknya teman-teman punya gambaran kalau misalkan di aktuari itu nanti kita akan mempelajari tentang matematika finansial, teori peluang, statistika matematika, ekonomi, akuntansi, model linier, analisis survival untuk tahu peluang seseorang itu meninggal. Jadi kita belajar seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah bingung dulu. Sekarang setidaknya teman-teman punya gambaran lah. Oh seperti apa sih yang dipelajarin seperti itu. Nah, profil lulusannya nanti sejak berapa ya? Tiga angkatan ya. Tiga angkatan yang sudah diluluskan itu ada yang menjadi tenaga pendidik, peneliti, aktuaris perusahaan, konsultan, community leader, dan wirausahawan. Jadi sudah ada macam-macam nih teman-teman yang lulus. Nah, ini adalah tempat kerja dari alumni-alumni tersebut. Ada di Prudensial, ada di Pertamina, BNI, BCA, Mandiri, dan yang lain-lain. Seperti itu. Kemudian ini adalah tempat kerja lulusannya. Jadi ini adalah lulusan-lulusan dari aktuari ITS selama 3 angkatan itu. Nah, setelah ini akan meluluskan lagi di bulan Maret insya Allah. Akan wisuda lagi. Kemudian ini adalah daftar alumni. Kemudian nama perusahaannya, terus jabatannya, ada yang staff, supervisor, ada yang sudah dosen juga. Nanti teman-teman bisa cek untuk lebih lengkapnya daftar alumninya di web Aktuaria ITS. Jadi bisa di-setting ada apa sih di web Aktuaria ITS itu, mata kuliahnya apa saja, terus jadwalnya itu seperti apa, kemudian alumni itu seperti apa, sejarahnya seperti apa. Nanti bisa teman-teman cari tahu di website dari Aktuaria ITS begitu. Nah, ini adalah kerjasama dari Aktuaria ITS. Ada double degree program. Jadi nanti teman-teman bisa dual degree atau double degree. Itu ada yang di Department of Actuarial Science di Perth Australia.
Itu jadi programnya itu 2,5 tahun di ITS, 1,5 tahun di Curtin University. Nanti kalau misalkan teman-teman double program itu, double degree program itu nanti gelarnya juga akan jadi dua, Bachelor of Science dan Sarjana Aktuaria seperti itu. Jadi ada dua. Nah, ini adalah kerjasama dengan industri dan universitas. Ada di internasional, nasional, dan lokal. Ada UTM, ada Astra untuk yang industrinya, kemudian ada di Telkom Indonesia, Bank Jatim, dan industri dan universitas yang lain. Nah, ini adalah tracer dari lulusan aktuaritas sendiri. Jadi, sebaran lokasi pekerjaan lulusannya jadi banyak ya, ada yang di Indonesia, ada yang di Singapura juga, kemudian rata-rata IPK per angkatannya alhamdulillah tinggi ya teman-teman, sekitar 3,4 dan 3,5. Kalau 3,52 sudah kumlot lah ya itu berarti. Kemudian ada jumlah lulusan per tahunnya, karena ini masih sedikit kan awal-awal dulu masih sedikit ya teman-teman untuk mahasiswanya. Kalau per hari ini perangkatan itu paling tidak 120. Kemudian lama lulusan mendapatkan kerja, jadi sekitar rata-rata paling banyak itu sekitar 0 sampai 2 bulan lah mereka sudah dapat kerjaan. Jadi sekitar 48,57% dari lulusan itu yang mendapatkan kerja sekitar 2 bulan. 0 sampai 2 bulan. Terus berikut adalah dosen dan tenaga kependidikannya. Ini adalah tim manajemen. Yang tengah ini adalah Pak Ato, itu adalah kepala departemen. Kemudian ada Bu Galo selaku sekretaris departemen dan ada Bu Asmi selaku kepala laboratorium dari Aktuaritas. Nah, kemudian ini adalah dosen-dosen yang lain. Jadi ada 14 dosen. Kemudian yang 2 ini masih melanjutkan program studi S3-nya. Kemudian insya Allah disusul dengan dosen-dosen yang lain. Begitu. Ini adalah tendik atau tenaga kependidikannya, ada Pak Darmawan, ada Mbak Kiki, Bu Evi, dan juga Mas Fia. Nanti kalau misalkan teman-teman di aktuaria bisa bertemu dengan kami-kami semuanya. Kemudian ini ada sarana dan prasarana, ada laboratorium penelitian yang dilengkapi dengan berbagai software, pengolah data, kemudian ruang kelas juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya. Jadi ada yang sudah pakai layar monitor, jadi nanti ngetik nulisnya atau nyatetnya pakai monitor, ada LCD-nya juga, jadi insya Allah membuat teman-teman nyaman dan lebih paham dalam menerima materi yang diberikan oleh dosen. Begitu teman-teman materi hari ini, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Bu Almira atas pemaparan materi yang sangat insightful dan juga membuka wawasan teman-teman terkait kehidupan akademik di Departemen Aktuaria dan juga lingkungan Departemen Aktuaria ITS. Nah, gimana nih teman-teman? Udah dapat gambaran nggak nih mengenai Departemen Aktuaria ITS itu seperti apa sih? Terus gimana sih pembelajaran di sana, dosennya siapa aja, dan juga sarana prasarana yang didapat oleh mahasiswa Aktuaria ITS nantinya? Nah, tapi sebelum itu kita tepuk tangan terlebih dahulu dong kepada pemateri kali ini yang sangat-sangat interaktif dan juga edukatif. Mungkin peserta bisa tepuk tangan terlebih dahulu menggunakan oke. Nah, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Pada sesi kali ini, teman-teman dipersilakan nih untuk bertanya seputar materi yang telah disampaikan, baik terkait program Akuler, perkuliahan aktuaria, maupun hal lain yang masih relevan dan juga dengan topik pembahasan pada hari ini. Nah, untuk mekanisme bertanya, silakan mengangkat tangan dan juga memperkenalkan diri dengan format nama. Mungkin untuk peserta yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja dan akan dibantu oleh panitia yang bertugas.
Oke, ada yang raise hand atas nama Sarli Zahra, dipersilakan. Langsung on mic aja. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarli Zahra, biasa dipanggil Zahra. Izinkan saya bertanya, kira-kira bagaimana sih perhitungan nilai rapot dan nilai TKA untuk masuk ke jurusan aktuaria? Sekian, Oke, terima kasih. oke, sama-sama Zara. Mungkin kepada Bu Almira dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Zara. Oke, terima kasih Zahra. Nah, itu biasanya dari panitia sendiri, Zahra. Jadi dari atasan ITS sendiri. Jadi untuk saya tidak tahu. Mohon maaf, tidak tahu untuk bagaimana cara perhitungannya. Jadi biasanya dari panitia, apa sekarang SNMBT ya? Itu sendiri ya. Jadi dari pusat yang menentukan bagaimana perhitungannya, bagaimana cara menyeleksinya. Jadi itu sudah hak prerogatif dari panitia itu sendiri. Gitu. Baik, terima O- kasih. Oke, apakah ada follow up lagi dari Zara? Sudah, Kak, Oh, itu Zahra aja. sudah menentukan mau di ITS ini ceritanya Zahra ini. Iya. Iya, Bu. Ya, mau menentukan Oh, di ITS. mau departemen apa rencananya? Sudah ada gambaran. Rencananya mau ambil Departemen Aktuaria Wih, mantap. Dari mana? Dari SMA mana? dari SMA 1 Menganti Satu menganti itu di Gresik, di Gresik. perbatasan. Oh, dekat saya. Oh ya, tahu ya yang menganti. Tahu-tahu saya ya. Ya, semangat ya. Semoga dilancarkan. Oke. Amin. Amin. Oke, mungkin karena tidak ada feedback dari Zara, mungkin terima kasih atas jawabannya, Bu Almira, dan juga terima kasih atas pertanyaannya untuk Zara. Mungkin ini ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari peserta atas nama Carmelia. Untuk Carmelia, dipersilakan on mic dan juga menyampaikan pertanyaannya kepada pemateri. Sebelumnya, saya Harmelia. Izin bertanya, untuk menyiapkan masuk ke aktuaria ITS ini, apakah ada skill yang harus dipersiapkan? Mungkin Skill yang harus. pelajaran Oke. tertentu seperti matematika, ekonomi, atau sebagainya. Terima kasih. Oke. Yang penting sebenarnya itu adalah keniatan aja sebenarnya. Kalau skill itu insya Allah bisa lah sambil berjalannya waktu. Tapi paling enggak suka hitung-hitungan lah ya. Suka hitung-hitungan. Nanti seiring berjalannya waktu, nanti pas kuliah kan belajar bareng nih dari dasar-dasar kayak matematika, statistika, ekonomi. Jadi nggak perlu takut, oh saya susah nih bu kayak gini-gini gini nggak perlu takut. Jadi kayak yang penting ada niat, oh saya mau nih di aktuaria nih, ya udah digas aja kayak gitu. Bismillah kayak Mm, gitu. Tapi nanti paling nggak ada gambaran lah nanti pelajarannya itu ya kayak matematika, ekonomi. Kalau masih mahasiswa baru itu semester satu itu kayak program komputer kayak Excel gitu juga dipelajari nanti. Tapi akan dipelajarin dari dasar kok. mm. Jadi aman-aman saja. Begitu, Carmelia. Izin bertanya lagi, kemungkinan untuk Boleh. di aktuaria ini ada semacam coding atau yang lain gitu? Ada. Ada Hmm. kalau codingnya. Jadi awal-awal masih Excel nih belajar Excel. Setelah itu gimana codingnya di Excel seperti itu. Jadi nanti mungkin lebih advance ketika teman-teman sudah di semester-semester atas kayak gitu. Karena kan coding ini kan satu kesatuan ya sama perhitungan matematika. Nanti kalau misalkan nggak belajar coding, takutnya nanti kesusahan di ngitung matematika manualnya gitu kan. Kalau sudah datanya sudah banyak kan susah. Jadi pasti ada codingnya. Tapi mungkin akan Baik, bertahap, nggak langsung yang susah begitu. Gimana Carmelia? baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, mau aktuaria juga ini. Oke, Pengennya baik. sih gitu. Oke, bismillah ya. Semoga dimudahkan Ya, juga. bismillah. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Almira dan juga terima kasih atas pertanyaannya dari Carmelia.
Oke, mungkin ini ada tambahan pertanyaan lagi nih, Bu, dari peserta atas nama Kariska Dewi. Untuk Kariska dipersilahkan on mic dan juga menyampaikan pertanyaannya kepada pemateri. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Kariska. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Sebenarnya apa perbedaan spesifik atau yang sangat terasa atau terlihat dari Departemen Aktuaria dan Statistika? Terima Oke, kasih. terima kasih. Sama-sama. Wih, Kariska, dari SMA 1. Saya dulu juga SMA 1, Kariska. Hmm. Yuk. Tapi sudah berapa tahun ya? 12 tahun yang lalu. Oke, jadi bedanya apa di statistika dan aktuaria? Jadi kalau statistika itu lebih ke generalnya, lebih besarnya. Di sana nanti ada beberapa lab, kayak lingkungan kesehatan, sosial pemerintah, industri, ada ekonomi. Jadi statistika itu bisa nyabak di beberapa jurusan itu, di beberapa minat itu. Yang minat di kesehatan, ya nanti data-datanya itu tentang kesehatan, seperti data rekam medis, itu nanti bisa masuk di laboratorium lingkungan dan kesehatan. Kalau yang, oh saya pengen data-datanya itu tentang ekonomi, saya mau pelajari tentang ekonomi di Indonesia, atau itu bisa masuk ke statistika yang bidangnya itu adalah ekonomi. Kalau misalkan, oh saya mau ke industri nih nantinya, mau menghitung produk-produk nih, nah itu bisa di statistika industri. Dan yang terakhir itu adalah statistika komputasi. Oh saya suka coding-codingannya nih, nah itu komputasi. Jadi secara generalnya itu ada di statistika. Nah kalau di aktuaria itu adalah statistika yang dia itu mengerucut ke aktuarianya. Jadi misalkan seperti analisis survival, menghitung resiko kematian. Nah, itu kan di statistika itu ada, tapi secara general. Maksudnya dari lingkungan kesehatan. Kalau di aktuaria ya maksudnya di aktuaria, jadi analisis survival. Jadi lebih mengerucut. Jadi istilahnya tentang statistika yang lebih mengerucut ke aktuaria, nah itu yang dipakai. Kayak model linier, kayak time series, atau peramalan. Kita meramalkan bagaimana resiko, meramalkan keuangan. Nah, itu kalau di jurusan statistika itu secara general dipelajari semuanya. Nah, kalau di sini kan diambil yang tentang aktuarianya saja begitu. Gimana, Kariska? Sudah cukup menjawab, Bu. Terima kasih. Oke. Ini masih galau antara statistika sama aktuaria. Iya, masih bingung banget antara dua itu. Oke, tapi ada gambaran nggak? Gimana Eh, setelah bertanya nih? Ha? Sudah ada gambaran juga terkait tadi apa beberapa materi juga saya mulai foto-foto biar saya bisa riset lebih dalam antara statistika dan aktuaria. Jadi nanti saya bisa melakukan perbandingan. Jadi nanti bisa lebih mantap ketika pemilihan. Oke, siap. Jadi seperti itu Kariska. Jadi dipikirin dulu, oh nanti ke depannya mau seperti apa? Mau jadi aktuaris, mau jadi konsultan, atau bekerja di industri, atau di bidang kesehatan atau ekonomi. Jadi nanti bisa di compare antara yang Departemen Statistika dan aktuaria. Jadi bisa gitu ya Kariska ya. Semoga membantu dan semoga diberikan yang terbaik. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Almira dan juga terima kasih atas pertanyaannya kepada Kariska. Mungkin kita tunggu untuk satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup sesi Q&A kali ini. Mungkin bagi teman-teman ataupun peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand dan juga menyampaikan pertanyaannya kepada Bu Almira. Gimana Krisna? Maaf. Boleh nih teman-teman. Bertanya terkait aktuarianya boleh, ataupun terkait materi tadi juga boleh, ataupun yang masih relevan lah dengan materi tadi. Atau mungkin boleh nih teman-teman menyampaikan materinya melalui kolom chat Zoom juga boleh banget.
Mungkin yang masih malu-malu nih teman-teman bisa tanya aja melalui kolom chat Zoom juga boleh. Kita tunggu sampai pukul 11.17. Oke, mungkin oke ada pertanyaan nih Bu. Dari Safira Aulia Rahman, SMAN 1 Sidoarjo. Untuk pertanyaannya akan saya bacakan. Jadi untuk mapel pendukung aktuaria lebih baik Matlan dan juga fisika atau Matlan dan juga informatika ya Ibu. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Almira. Oke, terima kasih pertanyaannya Safira. Matlan ini matematika lanjut, ya, Iya betul. benar Ibu. Oke, matematika lanjut atau dan fisika. Nah, karena di sini di Departemen Aktuaria ini tidak ada mata kuliah fisika, mungkin bisa matlan atau matematika lanjut dan informatika. Jadi kan informatika lebih banyak codingnya juga ya, lebih belajar tentang komputasi juga. Jadi mungkin saran saya sebaiknya matlan atau matematika lanjut dan informatika begitu Mbak Safira. Gimana? Apakah dari Safira ada follow up kembali atau sudah aman? Mungkin bisa dijawab di kolom chat Zoom. Oke, mungkin ini ada feedback dari peserta yang lain, Ibu. Dari Safira Rahma dan juga SMAN Sidoarjo. Izin bertanya kembali, setahu saya jika aktuaria itu bukankah dari matematika lanjut dan juga ekonomi ya, Ibu? Terima kasih. Mungkin bisa Bentar. ditanggapi Tadi kan oleh Bu Almira. Oke, terima kasih Mbak Prisma. Oke, tadi kan pertanyaannya ada dua pilihan, matlan dan fisika atau matlan dan informatika. Berarti saya jawabnya yang paling cocok adalah matlan dan informatika, kan? Terus kemudian pertanyaan lanjutan adalah, setahu saya gimana? Di matlan saya kan tidak ada ekonomi ya Bu. Nah itu nanti akan diajarkan. Iya betul, nanti akan diajari ekonomi dari dasar begitu ya. Mungkin Mbak Prisna ini bisa memberikan apa ya insight yang dapat mata kuliah ekonomi. Gimana Mbak Prisna? Diajarin dasar atau gimana Mbak Prisna? Insight-nya sebagai mahasiswa. Oke, ini ya teman-teman. Eh, Kalau dari pengalaman saya, dulu SMA juga, saya juga nggak dapat materi ekonomi karena saya juga dari IPA. Nah, jadi di semester satu tuh kita tetap dapat ekonomi teman-teman. Nah, ekonominya itu dari mikro, ekonomi dan juga makroekonomi yang di dalamnya juga kita membahas secara detail mengenai gimana sih fungsi pasar dan juga lain sebagainya, dasar-dasarnya juga dan juga gimana perhitungan inflasi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tenang aja nih teman-teman, kalian nggak perlu khawatir, tetap enjoy aja karena nanti juga kita start dari awal. Mungkin nanti juga teman-teman masih terdapat ataupun menemukan teman yang lainnya udah dapat materi ekonomi nih di SMA sebelumnya. Tapi nanti di semester satu tetap kita akan bareng-bareng untuk mulai start dari awal. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misal nggak dapat mapel pendukung nih. Jadi so far aman aja nih teman-teman. Dan mungkin nambahin kalau misal kalian kayak Kak takut nih nanti tugasnya banyak nggak ya? Nggak kok teman-teman tenang aja karena nanti setiap
selesai kayak mata kuliah itu memang ada tugas ataupun ada tambahan kayak beberapa catatan lah, tapi eh, itu sedikit karena dari kita pembelajaran pun itu tuh udah di breakdown lebih detail. Jadi so far kalian pasti akan paham saat materi itu berlangsung. Mungkin itu Ibu dari pengalaman saya. Mungkin ada feedback dari teman-teman atau ada tambahan dari Ibu Almira. Oke, gimana Mbak Safira? Tadi yang bertanya Mbak Safira. Oke, sama-sama. Ini Mbak Safira juga mau aktuaria juga ini rencananya. Ya, Bismillah. Semoga dimudahkan ya Mbak Safira ya. Hmm. Oke. Oke, bagi teman-teman tadi yang sudah memberikan pertanyaan nih kepada Bu Almira, semoga nanti harapan dan juga keinginan teman-teman untuk masuk ke Departemen Aktuaria nih, semoga tercapai teman-teman. Amin. Amin. Mungkin pertanyaan tadi juga menutup sesi Q&A kali Ada ini. satu Terima lagi Mbak, kasih kepada peserta Mbak yang telah Tisna. menyampaikan pertanyaan maupun pendapat dan juga terima kasih kepada Bu Almira karena telah menjawab dan juga menyampaikan materi kepada peserta. Ada satu lagi tuh pertanyaannya belum di chat yang Mbak Tiara. Oh, oke. Ada dari Tiara nih, satu pertanyaan lagi nih, Bu. Izin bertanya, apakah Ya. jurusan aktuaria sama jurusannya dengan Fakultas Ekonomi ya, Ibu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau aktuaria itu lebih ke aplikasi tentang matematika, statistika untuk menganalisis resiko, ketidakpastian dalam bidang asuransi, bidang pensiun, kemudian bidang keuangan. Jadi seperti itu. Pelajarannya juga tentang teori probabilitas atau peluang, kemudian tentang statistika, matematika keuangan, dan bagaimana cara mengolah resiko. Terus peramalan juga, bagaimana meramalkan keuangan di masa depan begitu. Sedangkan kalau ekonomi ini lebih ke fokusnya itu adalah produk, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Kemudian yang dibelajari juga tentang teori ekonomi, kebijakan di dalam ekonomi, analisis ekonomi, dan seperti itu. Jadi nanti ada ekonomi mikro, makro, ekonomi internasional, seperti itu. Jadi emang beda. Istilahnya kalau ekonomi itu lebih luasnya lagi kayak statistik tadi. Kalau aktuaria itu kita mengambil sedikit saja ekonomi yang berhubungan dengan aktuaria itu sendiri. Seperti itu Mbak Tiara. Nah, Oke, Ibu. Terima kasih oke. atas jawabannya. Mungkin ini ada feedback terakhir nih dari Safira Rahma. Izin bertanya, Ibu, prospek kerjanya dari jurusan aktuaria ini bagaimana ya, Ibu? Terima kasih. Mungkin bisa Oke, dijawab, Bu sama-sama. Almira. Seperti yang dijelaskan di slide tadi itu, jadi lulusannya itu bisa di beberapa bidang atau beberapa jenis pekerjaan, misalkan sebagai tenaga pendidik, sebagai konsultan, peneliti, atau aktuaris perusahaan, bisa juga community leader, ada juga di wirausahawan. Terus lulusannya juga macam-macam. Untuk yang sudah 3 angkatan ini sudah di Prudensial, di Mandiri, di Pertamina, di PT PAL Indonesia, kemudian ada di Taspen atau ada yang juga yang sudah jadi dosen. Nanti teman-teman bisa cari atau bisa lihat di link di websitenya. Sebentar saya kirimkan link daftar alumninya ya. Jadi di situ akan dijelaskan atau tertera dari lulusannya, kemudian penempatannya itu di mana, di industri mana atau di perusahaan mana, kemudian jabatannya apa. Tuh. Nanti bisa dicek ya untuk Mbak Safira, untuk profil alumninya. Begitu.
Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin dari Oke. peserta Tiara dan juga Safira, apakah sudah aman atau ada follow up lagi? Oke, mungkin ini dari pesertanya sudah aman. Oke, terima kasih. Mungkin karena pertanyaan tadi dan juga follow up tadi menjadi last question dari sesi Q&A kali ini, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bu Almira dan juga peserta atas sesi interaktif yang sangat-sangat bermanfaat kali ini. Mungkin selain sesi tanya jawab nih, ada sesi tambahan nih teman-teman. Nah, setelah kita mengikuti sesi materi ini, sekarang kita akan masuki sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi games. Tapi sebelum itu mungkin kita ada jeda beberapa menit terlebih dahulu karena masih ada azan. Mungkin untuk peserta dan juga panitia bisa break terlebih dahulu. Ibu deh.
Oke, baik. Karena sesi break telah selesai, mungkin bisa kita lanjut ya, teman-teman. Nah, tadi kan udah materi nih, teman-teman. Selanjutnya, kita akan lanjut ke sesi games yang sangat seru nih, teman-teman. Nah, pastinya sesi games kali ini tidak kalah seru dan juga tidak akan membosankan nih, teman-teman. Mungkin kalau kalian pertama bertanya-tanya, apa sih gamesnya nih, Kak? Nah, kalau kalian tahu Kahoot nih, teman-teman. Kita habis ini akan games Kahoot ya, teman-teman. Kahoot itu kayak platform kuis lah, kuis interaktif yang bisa kalian akses melalui link yang akan dikirimkan nantinya. Bisa diakses di HP juga bisa, di laptop juga bisa. Nah, mungkin eh, sesi games kali ini juga akan terdapat reward berupa GoPay dari Ibu Almira kepada dua peserta yang mendapatkan skor tertinggi nih teman-teman. Jadi pastikan nih untuk teman-teman tetap on cam, aktif dan juga mengikuti arahan dari panitia. Oke, semuanya udah aman belum nih teman-teman? Mungkin kita lanjut aja permainan permainan ini tuh gampang banget. Eh, Cukup mungkin kita bacakan aturannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan koneksi kalian tuh tetap stabil karena takutnya nanti keganggu. Terus yang kedua, utamakan kalau misal kalian join di linknya Kahoot, kalian gunakan nama asli ataupun nama panggilan kalian tetap sopan. Terus yang ketiga juga setiap pertanyaan yang tertera di layar Kahoot itu ada batas waktunya. Jadi mohon untuk segera menjawab ataupun diperhatikan dengan baik ya. Terus habis ini link Kahoot akan diberikan kepada peserta melalui chat Zoom maupun QR yang akan ditampilkan pada layar. Baik kepada panitia yang bertugas, mungkin bisa langsung aja menampilkan QR dari Kahoot dan juga link Kahoot sendiri akan kami bagikan kepada chat Zoom. Oke, teman-teman. Nah, untuk teman-teman, untuk peserta bisa langsung saja scan QR yang ada di barcode ataupun link yang akan dikirimkan oleh panitia pada kolom chat Zoom. Nah, kalau misal terkendala pada scan QR, bisa langsung aja klik link yang ada di chat Zoom ya, teman-teman. Apabila terkendala, bisa langsung resign aja. Apabila aman, aman. Oke? Oke, mungkin kita tunggu sampai ramai nih, teman-teman. Oke, mungkin kita tunggu sampai 11.40 nih, teman-teman. Buat kita mulai games kali ini. Mungkin buat teman-teman yang belum join, bisa join terlebih dahulu, bisa langsung meramaikan aja. Karena tentu aja, kalau ada games, tentu ada reward nih, teman-teman. Jadi, jangan sampai ketinggalan.
Oke, ya mungkin karena sudah jam 11.40 nih, dan juga sudah ramai banget di kolom Kahoot, mungkin langsung aja kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk memulai sesi games kali ini. Selamat ya teman-teman, semoga berhasil, dan semoga mendapatkan skor tertinggi.
Babi kanji. Kalau babi kanji. Oke, gimana nih teman-teman? Seru banget nggak sih permainan tadi? Ketik satu nih, kalau misal seru banget buat permainan tadi. Oke, mungkin kalau chat ini ramai banget nih. Atau mungkin mau permainan satu lagi nih teman-teman. Oke, nggak bisa ya teman-teman karena waktunya sangat terbatas. Mungkin terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dengan antusias banget nih dari awal sampai akhir. Dan juga buat pemenang kali ini nih, buat teman-teman yang berhasil mendapatkan skor tertinggi, selamat dan juga akan saya bacakan untuk peserta yang memenangkan games kali ini. Mungkin dibantu oleh panitia di pin peserta untuk pemenangnya. Mungkin untuk pemenang skor tertinggi kedua dimenangkan oleh Anindita. Kepada Anindita bisa raise hand dulu nih. Mungkin oke ini Anindita. Bisa raise hand dulu. Terus peserta dengan skor tertinggi pertama dimenangkan oleh Safira Aulia. Oke, mungkin untuk kedua peserta tersebut bisa langsung dipin, dibantu oleh panitia yang bertugas. Oke, mungkin kita berbincang dulu nih kepada Anindita. Gimana sih rasanya dapat menjawab semua pertanyaan itu dengan benar dan juga secara cepat nih? Terus pesan-pesan Anindita selama materi dan juga sesi games tadi berlangsung. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak. Izin menjawab. Tadi saya bisa menjawab dengan lancar karena mendengarkan materi
dari Ibu Almira dengan baik. Oke, terus gimana nih pesan dan juga kesannya untuk kamu ke depannya dan juga harapan kamu nantinya ketika memasuki dunia perkuliahan, mau ke jurusan mana nih? Eh, Kesan dan pesan saya itu buat kegiatan ini sangat seru dan kakak-kakak panitianya sangat membimbing dengan baik. Untuk saya di perkuliahan nanti, kalau bisa saya mengimprove diri saya yang lebih baik dari masa SMA untuk ke dunia kuliah nanti. Oke, terima kasih atas pesan dan juga kesannya dan juga harapannya nih. Semoga semua harapan kamu dan juga pesan kamu ke depannya semoga tercapai dan juga semoga menjadi hal baik ke depannya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, kita akan dokumentasi terlebih dahulu, dokumentasi pemenang. Mungkin untuk panitia yang bertugas bisa mengambil alih dan juga bisa mengarahkan untuk sesi dokumentasi kali ini. Oke, halo teman-teman, izin mengambil alih kembali. Mungkin untuk pose pertama kita formal dulu ya. Satu, dua, tiga. Terus eh, pose kedua bebas. Siapkan pose terbaik kalian teman-teman. Satu, dua, tiga. Mungkin bisa dicukupkan untuk sesi dokumentasi pemenang untuk moderator dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Mungkin karena keterbatasan waktu untuk Anin dan juga Safira, nantinya reward juga akan diberikan di akhir sesi. Mungkin nanti akan dibantu oleh panitia yang bertugas. Mungkin untuk panitia bisa langsung remove ini ya. Terima kasih kepada Safira dan juga Anin. Nah, bagi teman-teman yang belum berkesempatan menang nih teman-teman, jangan berkecil hati karena tadi itu juga merupakan keseruan yang tidak datang dua kali nih, teman-teman. Selain itu juga ilmunya juga masih didapatkan, jadi untuk teman-teman tenang aja karena nantinya juga masih ada kesempatan lain. Nah, teman-teman nih, tak terasa kita juga sekarang ini berada di penghujung acara. Kepada teman-teman peserta, kami mohon untuk tetap on cam selama sesi berikutnya berlangsung. Nah, mungkin sebelum kita benar-benar menutup acara kali ini, mungkin kita akan dokumentasi sekali lagi secara komunal. Mungkin untuk para peserta, Bu Almira dan juga panitia bisa on cam terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman, izin mengambil alih kembali. Mungkin yang belum on cam bisa on cam ya teman-teman. Oke, aku tunggu sampai jam 15.57 buat on cam semua.
Mungkin yang belum on cam bisa on cam ya teman-teman. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11.57, mungkin bisa dimulai. Pose pertama kita pose formal. Siap, siap-siap. Satu, dua, tiga. Oke, untuk pose yang kedua, pose bebas. Satu, dua, tiga. Pose yang terakhir nih, pose A kayak tadi. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, untuk sesi dokumentasi bisa dicukupkan. Untuk moderator dipersilahkan. Oke nih, oke. Terima kasih kepada Almer karena telah memandu sesi dokumentasi kali ini. Nah, karena sesi dokumentasi bersama penang, bersama komunal juga telah selesai, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Almira atas kesediaannya hadir dan juga menyampaikan materi yang sangat luar biasa, inspiratif, dan juga tentunya bermanfaat bagi kami semua. Nah, semoga ilmu dan wawasan yang telah disampaikan dapat menjadi bekal bagi teman-teman dalam menjalani proses perkuliahan di Departemen Aktuaria nantinya nih, teman-teman. Nah, selanjutnya apabila Ibu memiliki kepentingan atau agenda lain, kami persilakan untuk melanjutkan aktivitas tersebut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Almira. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Priscila dan teman-teman. Terima kasih atas antusiasmenya. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, tanpa terasa nih, kita telah berada di penghujung rangkaian acara Actuarial Learning Program pada hari ini. Semoga melalui kegiatan ini, teman-teman dapat memperoleh gambaran nih lebih jelas mengenai dunia perkuliahan, keilmuan aktuaria, serta lingkungan aktuaria di Departemen Aktuaria ITS. Nah, sebelum itu kepada para peserta persilakan terlebih dahulu untuk mengisi link feedback yang akan di-share oleh panitia pada kolom chat Zoom. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk mengirim link feedback pada kolom Zoom. Untuk pengisian link feedback diberikan waktu selama 3 menit ya teman-teman. Terima kasih. Oke, mungkin buat teman-teman yang udah ngisi link feedback bisa langsung klik jempol aja. Oke, untuk teman-teman mungkin udah selesai apa belum nih ngisi link feedback? Kalau belum, kita tunggu. Kalau udah bisa langsung klik jempol aja.
Oke, mungkin untuk beberapa peserta mungkin belum selesai ngisi link feedback, tidak apa-apa. Mungkin kita bisa langsung aja sambil mengisi kita lanjut aja ke sesi selanjutnya. Nah, karena nih teman-teman, sesi materi udah selesai, sesi games juga udah selesai, terus awarding juga selesai nih teman-teman. Sekarang ini kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya yaitu sesi penutup. Mungkin pesan saya dan juga untuk peserta ke depannya, semoga dari materi kali ini menjadi gambaran lah untuk teman-teman bisa mengenal lebih dalam mengenai aktuaria, terus aktuaria ITS itu gimana, terus lingkungannya juga seperti apa nih, dan dosen-dosennya tuh siapa aja sih. Mungkin semoga peserta juga mendapatkan insightful yang lebih dalam, manfaat yang lebih luas juga. Mungkin sebelum itu saya selaku MC dan juga moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, baik pemateri, Bu Elmira, panitia maupun teman-teman peserta yang telah mengikuti rangkaian acara Aku Learn kali ini. Apabila dari kami dan juga saya terdapat kesalahan tutur kata maupun perbuatan, kami minta maaf. Dan juga kepada peserta, terima kasih atas partisipasinya karena telah berpartisipasi aktif pada acara kali ini. Sesi tadi sekaligus menutup acara pada siang hari ini mengenai Akuler. Untuk selanjutnya kepada peserta apabila ingin melanjutkan aktivitas bisa langsung keluar dan juga leave. Terima kasih teman-teman. Semoga kedepannya bisa mendapatkan insight lebih dalam lagi. Sampai jumpa di acara selanjutnya, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.